Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Di pinggir Jalan Wonosari, sebuah jalan kecil di pinggiran kota Semarang, berdirilah sebuah warung mie ayam sederhana. Warung itu baru 2 bulan buka, tapi hampir setiap hari, antrean pembeli tak pernah putus. Plang di depan warung bertuliskan, "Mie ayam spesial Bu Maryam." Sejak matahari terbit sampai menjelang maghrib, suara mangkuk beradu, kursi yang ditarik, dan tawa pembeli jadi hal biasa di situ. Bu Maryam, pemiliknya, adalah seorang janda berumur 39 tahun. Penampilannya bersahaja. Ia selalu memakai jilbab polos dan celemek warna coklat. Tangannya cekatan meracik mie, dan senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Banyak yang bilang mie buatannya punya rasa yang nagih, bikin orang selalu pengen balik. Tapi tak ada yang tahu resep pastinya. Warung itu berdiri hanya dengan tenda terpal biru, meja panjang dari triplek, dan kursi plastik seadanya. Tapi jumlah pembelinya sampai-sampai sering harus menunggu di pinggir jalan, berdiri, bahkan duduk di motor masing-masing. Mobil dan motor sering berhenti di depannya, menyebabkan jalanan macet. Tapi anehnya, pembeli tidak pernah komplain. Di seberang warung itu, ada satu warung mie ayam yang sudah lama berdiri. Warung mie ayam Bu Wati. Warung itu dulunya cukup terkenal di lingkungan itu. Rasanya enak, murah, dan pelayanannya ramah. Tapi sejak warung Bu Maryam buka, warung Bu Wati seperti tak kelihatan lagi. Sepi, kadang seharian cuma dapat 1-2 pembeli. Itu pun hanya mampir sebentar. Bu Wati, wanita 42 tahun yang dikenal tegas dan cerewet, mulai kesal. Setiap hari, dari balik tirai warungnya, dia mengintip warung Bu Maryam. Ini aneh, warung baru, tenda seadanya, tapi bisa seramai itu. Nggak masuk akal, gerutunya sambil menyilangkan tangan. Rasanya pun biasa aja. Aku nyoba kemarin, mie-nya agak manis, tapi kok orang-orang bisa suka. Suatu hari, Bu Wati memanggil tukang sayur langganannya, Pak Darto, yang sering keliling di daerah itu. "Pak Darto, jenengan pernah beli di warungnya Bu Maryam itu?" Pak Darto mengangguk. "Pernah Bu, rame banget memang. Saya sampai nunggu lama, tapi ya gitu. Habis makan, kok rasanya pengen beli lagi, padahal cuma mie biasa." "Menurut sampean, dia pakai penglaris?" tanya Bu Wati pelan. Matanya menatap curiga. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu. "Walau-alam Bu. Tapi saya dengar-dengar orang-orang kampung sebelah juga pernah bilang, warung itu kayaknya bukan warung biasa." Desas-desus mulai menyebar. Beberapa warga mulai membicarakan Bu Maryam secara diam-diam. "Masak iya, tiap hari penuh terus. Aku pernah makan, rasanya kayak beda, tapi bukan karena bumbunya. Lebih ke suasana, jangan-jangan dia pakai sesuatu." Namun, jika ada yang bertanya langsung ke Bu Maryam, ia hanya akan tersenyum dan berkata dengan lembut, "Rezeki sudah ada yang ngatur Bu. Saya cuma jualan mie ayam seikhlasnya." Senyumnya memang lembut, tapi tak ada yang tahu apa yang disembunyikan di balik senyum itu. Malam itu, selepas warung tutup dan tenda sudah dilipat, Bu Maryam berjalan masuk ke dalam rumah kecilnya di belakang warung. Ia menyalakan satu lilin kecil, lalu duduk bersila di lantai dapur. Di depannya ada laci kecil tua, lusuh dan berdebu.
Ia buka pelan-pelan. Di dalam laci itu, ada kain merah tua yang dililit rapi. Tangannya gemetar saat membuka kain itu. Di balik lipatan kain, ada sebuah jimat kecil berwarna hitam legam. Bentuknya bulat pipih seperti koin, tapi terasa berat saat dipegang. Di permukaannya ada ukiran aneh, mirip tulisan kuno yang tidak bisa dibaca. Saat jimat itu disentuh, udara di sekitar ruangan mendadak menjadi dingin. Sangat dingin. Bu Maria menunduk, lalu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti, seolah sedang berbicara pada sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat. Sudah kuberikan yang kau mau. Sekarang, beri aku lebih banyak pembeli. Lebih banyak dari kemarin. Lilin tiba-tiba bergetar. Api menari-nari tak tentu arah. Dan dari jimat itu, terdengar suara. Sangat pelan, sangat halus, seperti desahan napas dalam kegelapan. Akan kuberi, tapi waktumu makin dekat. Bu Maryam menutup mata, menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu harga dari kejayaan ini tidaklah murah. Seseorang akan mati lagi, dan ia tidak tahu siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Pagi itu, warung Bu Maryam kembali ramai seperti biasa. Deru motor silih berganti parkir di pinggir jalan. Beberapa pembeli sudah datang, bahkan sebelum warung benar-benar buka. Ada yang datang dari daerah agak jauh, hanya untuk mencicipi mie ayam yang katanya beda dari yang lain. Bu Maryam tetap tersenyum. Seperti biasa, ia menyapa semua pembeli dengan ramah. Bahkan sesekali menambahkan pangsit goreng gratis ke mangkuk anak-anak kecil. Tak ada yang curiga. Semuanya menganggap Bu Maryam hanya penjual mie ayam yang baik hati dan murah senyum. Namun di balik wajah hangatnya, Bu Maryam menyimpan kegelisahan. Malam tadi, suara dari jimat itu terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan hanya desahan, tapi seperti bisikan langsung ke telinga. Kata-katanya jelas, 1 jiwa. Sebelum akhir pekan ini, dan seperti sebelumnya, Bu Maryam tidak tahu siapa yang akan diambil. Ia tak bisa memilih. Jin itu yang menentukan. Ia hanya bisa menunggu dan berharap itu bukan seseorang yang ia kenal. Selepas zuhur, warung mulai sepi. Bu Maryam menyuruh anak buahnya pulang lebih awal. Ia sendiri membereskan meja dan menyapu lantai. Setelah semua selesai, ia kembali masuk ke rumah kecil di belakang warung. Ruangan itu tidak luas. Ada 2 kamar tidur, dapur kecil, dan 1 lemari tua peninggalan almarhum suaminya. Ia masuk ke kamar, duduk di atas tikar tipis, lalu membuka laci kecil yang berada di bawah rak bumbu dapur. Di dalamnya masih tersimpan jimat yang sama, bulat hitam legam, terasa dingin saat disentuh. Ia memandangi jimat itu lama sekali. Matanya sayu, napasnya berat. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini. Setahun lalu, sebelum warungnya seramai sekarang, hidup Bu Maryam sangat sulit. Ia harus menghidupi anak semata wayangnya, Rino, yang saat itu masih duduk di kelas 6 SD. Suaminya meninggal 3 tahun sebelumnya karena kecelakaan saat kerja bangunan. Sejak itu, Bu Maryam hanya mengandalkan warung kecil di pasar. Menjual mie ayam dengan penghasilan pas-pasan. Hampir setiap malam, ia menangis dalam diam. Warung sering sepi, bahan-bahan basi karena tak laku, dan seringkali harus berutang pada tukang sayur. Rino pun pernah dikeluarkan dari les karena tak bisa bayar bulanan. Semua terasa menghimpit, hingga suatu malam, hidupnya berubah. Malam itu, saat hujan turun deras, warung Bu Maryam sudah tutup. Ia sedang duduk termenung di dapur ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pelan tapi berulang. Tok, tok, tok. Ia heran.
Siapa yang datang malam-malam begini? Saat ia membuka pintu, terlihat seorang lelaki tua berdiri di bawah hujan, mengenakan jas hitam yang panjang dan membawa tongkat kayu. Wajahnya keriput, matanya sayu, tapi tajam. Lelaki itu mengucapkan salam. Lalu bicara pelan, "Saya tidak akan lama, saya hanya ingin menawarkan pertolongan. Tapi ingat, semua ada harganya." Bu Maryam mengira lelaki itu orang gila atau sekadar pengemis. Tapi saat ia hendak menutup pintu, lelaki itu mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Sebuah benda kecil dibungkus kain merah. Ini jimat tua. Di dalamnya ada khadam. Bukan sembarang jin, tapi jin pemikat rezeki. Jika kau rawat dengan benar, warungmu akan selalu ramai. Rezekimu akan lancar. Hidupmu akan berubah. Bu Maryam terdiam. Ia tak langsung percaya, tapi juga tak bisa mengabaikan tawaran itu. Ia terlalu lelah hidup miskin, terlalu lelah melihat anaknya menangis karena lapar. "Apa harganya?" tanya Bu Maryam. Waktu itu, lelaki itu tersenyum samar. "Jiwamu." Tapi tidak sekarang. Setiap beberapa waktu, jin itu akan meminta satu jiwa sebagai tumbal. Bukan kamu yang menentukan siapa. Kamu hanya perlu menerima. Semakin lama kamu pakai jimat ini, semakin besar yang harus kau bayar. Bu Maryam ketakutan, tapi lelaki itu hanya menaruh jimat itu di atas meja, lalu pergi tanpa menoleh, meninggalkan jejak lumpur di lantai, dan udara dingin yang menusuk sampai tulang. Sejak malam itu, Bu Maryam tak bisa tidur. Ia simpan jimat itu. Awalnya ia tak pakai, tapi setelah sebulan, ketika dagangannya makin sepi dan hutang menumpuk, akhirnya ia nekat mencoba. Ia bacakan mantra yang tertulis di kertas kecil yang ditinggalkan lelaki itu. Mantra itu aneh, tidak seperti bahasa Arab atau Jawa, lebih seperti bisikan dalam mimpi. Dan besoknya, warungnya langsung ramai. Sejak itu, ia rutin membacakan mantra itu setiap malam. Dan seperti janji lelaki itu, pembeli datang tanpa henti. Uang mengalir, tapi korban pun mulai muncul. Sampai sekarang, Bu Maryam masih ingat korban pertamanya. Namanya Pak Suraji, tukang ojek pangkalan yang biasa mangkal di dekat pasar. Beliau sering sarapan di warung Bu Maryam. 3 hari setelah warung pertama kali penuh, Pak Suraji ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tak ada luka, tak ada penyakit. Ia tidur dan tidak pernah bangun lagi. Setelah itu, setiap beberapa minggu, selalu ada yang meninggal. Pelanggan, tetangga, bahkan seorang pedagang keliling yang biasa mangkal di dekat situ, selalu mendadak, selalu tanpa sebab jelas. Dan selalu setelah makan di warung Bu Maryam. Kini, 1 tahun telah berlalu. Bu Maryam semakin dihormati warga. Uangnya cukup, anaknya bisa lanjut sekolah, tapi malam-malamnya tak pernah tenang. Ia tahu, ia hanya menunda waktu. Jin itu sudah menagih korban berikutnya, dan waktu semakin dekat. Hari Sabtu tiba. Seperti biasa, warung Bu Maryam sudah penuh sejak pagi. Meskipun langit mendung dan sempat gerimis sebentar, para pembeli tetap datang silih berganti. Ada yang makan di tempat, ada juga yang membungkus. Bahkan, driver ojek online pun antre panjang. Tapi di balik wajah ramahnya, Bu Maryam sedang menyimpan ketakutan. Kata jin dalam jimat itu masih terngiang. 1 jiwa sebelum akhir pekan ini. Hari ini adalah Sabtu, besok Minggu. Itu berarti waktunya hampir habis. Jin itu akan menagih janji, akan mengambil nyawa seseorang, dan Bu Maryam hanya bisa menunggu. Siapa korbannya kali ini? Siang itu, seorang laki-laki muda datang ke warung. Rambutnya agak kekoken, bajunya kumal, dan ia membawa ransel besar di punggung.
Wajahnya terlihat letih. "Bu, bisa makan sini? Saya baru sampai Semarang. Katanya mie ayam ibu enak banget," katanya sambil tersenyum ramah. "Bisa mas, duduk aja di sini." "Ya," jawab Bu Maryam seperti biasa. Ia lalu meracik semangkuk mie ayam dengan tambahan pangsit dan bakso. Ia sajikan dengan teh hangat. "Makan dulu mas. Gratis, khusus hari ini," kata Bu Maryam. Padahal dalam hati, ia sendiri terkejut karena kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya. Pemuda itu tersenyum lebar. "Wah, serius Bu? Wah, makasih banyak, rezeki saya hari ini." Saat pemuda itu mulai makan, Bu Maryam duduk di pojok. Tapi matanya tak lepas dari sosok laki-laki itu. Hatinya terasa tidak enak. Ada bisikan samar dalam pikirannya. Dia yang terpilih. Bu Maryam bergidik. Selesai makan, pemuda itu menghampiri. "Enak banget Bu. Kayak ada rasa yang aneh, tapi nagih. Saya dari Pekalongan Bu. Lagi cari kerja di sini. Nginapnya juga masih numpang di masjid." "Namanya siapa?" tanya Bu Maryam pelan. "Saya Ilham Bu, 24 tahun. Bu Maryam menunduk. Ada rasa bersalah. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa jika ia melawan. Bisa jadi, justru dirinya yang akan diambil. Malam harinya, warung sudah tutup. Bu Maryam duduk di dapur. Menyalakan lilin kecil, ia membuka kain merah dan mengeluarkan jimat dari laci. Tangannya gemetar. Kenapa dia? Dia masih muda, belum punya apa-apa. Bisiknya lirih, tapi dari dalam jimat, terdengar suara halus tapi menyeramkan. "Kau tidak berhak memilih. Jiwa sudah ditentukan, aku hanya menagih janji." Bu Maryam mulai menangis. Untuk pertama kalinya sejak ia menerima jimat itu, ia benar-benar merasa tak kuat. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang makin lama makin berat menekan hatinya. "Kalau aku berhenti sekarang, semua ini berakhir. Jika kau berhenti, kau yang akan kubawa, anakmu juga." Bu Maryam terdiam. Nafasnya tercekat. Bibirnya gemetar. Ia memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Minggu pagi, Bu Maryam membuka warung seperti biasa. Tapi pagi itu ia lebih pendiam. Tak banyak bicara. Ia hanya melayani pembeli dengan senyum palsu. Matanya sayu, seolah tak tidur semalaman. Jam 9 pagi, datang kabar dari masjid belakang gang. Seorang pemuda ditemukan meninggal di serambi masjid. Tidak diketahui siapa dia, tapi warga mengenali ranselnya. Katanya, dia orang baru. Kemarin sempat makan mie ayam di depan jalan, kata salah satu warga. Bu Maryam yang mendengar itu hanya diam, tangannya lemas. Ia masuk ke belakang, pura-pura membereskan sesuatu. Di dalam dapur, ia duduk di lantai. Wajahnya pucat, tapi di sudut bibirnya ada senyum kecil. Jin itu telah kenyang. Warungnya akan kembali ramai esok hari. Tapi yang tidak Bu Maryam tahu, seseorang telah mengamati gerak-geriknya beberapa hari terakhir. Dari seberang jalan, dari warung yang sudah mulai sepi, Bu Wati, ia menyadari sesuatu yang janggal. Makin lama ia mengamati, makin kuat kecurigaannya. Ia pernah melihat Bu Maryam membeli ayam dalam jumlah sedikit, tapi tetap bisa jualan banyak mangkuk. Ia juga pernah melihat Bu Maryam masuk ke rumah dengan membawa kain merah dan menutup pintu rapat-rapat. Dan pagi ini, saat kabar kematian pemuda itu terdengar, Bu Wati mulai menyusun rencana. Kalau benar dia pakai penglaris, aku harus cari tahu. Aku nggak akan diam saja. Aku juga butuh pembeli. Kalau dia bisa kaya dengan cara itu, kenapa aku nggak bisa? Mata Bu Wati menatap tajam ke arah warung Bu Maryam.
Mungkin sebentar lagi. Bukan hanya satu jimat yang aktif di jalan itu. Mungkin 2. Pagi itu, warung Bu Wati kembali sepi. Hanya ada 2 pembeli. Itu pun bukan pelanggan tetap. Meja-meja masih kosong, panci mie ayamnya nyaris utuh. Dan ia duduk termenung di bangku paling ujung sambil mengaduk teh manis yang sudah dingin. Dulu, warungnya tak pernah seramai Bu Maryam, tapi setidaknya masih cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Sekarang sepi, seperti kuburan. Sejak warung Bu Maryam ramai luar biasa setahun terakhir, pembeli-pembelinya pindah satu persatu. Tapi yang membuatnya penasaran bukan cuma soal kehilangan pelanggan, ada sesuatu yang aneh. Ia diam-diam mengamati. Bu Maryam tidak pernah terlihat panik walau mendadak ramai. Tidak pernah kekurangan bahan. Tidak pernah telat buka. Wajahnya selalu tenang. Padahal beban hidupnya dulu berat. Bahkan, Bu Maryam sempat cerita bahwa anaknya sempat hampir putus sekolah. Dan sekarang, bisa beli motor baru. Anaknya pakai ponsel mahal. Rumahnya direnovasi sedikit demi sedikit. Bu Wati tahu, pasti ada yang disembunyikan. Siang itu, setelah membereskan warungnya yang sepi, Bu Wati berjalan ke rumah seorang dukun perempuan tua di pinggiran desa. Namanya Mbah Kirni. Tak banyak yang tahu, tapi Mbah Kirni dikenal bisa melihat hal-hal gaib. Ia jarang keluar rumah dan hanya menerima tamu yang benar-benar butuh. Bu Wati mengetuk pintu pagar besi perlahan. "Mbah, saya Bu Wati dari warung mie ayam." Tak lama kemudian, seorang perempuan tua keluar dengan wajah keriput dan mata tajam. Tanpa banyak bicara, Mbah Kirni langsung mempersilakan Bu Wati masuk. "Jadi, kamu iri sama warung sebelah?" tanya Mbah Kirni tajam, seolah sudah tahu tujuan Bu Wati datang. Bu Wati gugup, tapi mengangguk. "Saya cuma mau tahu, apa dia pakai sesuatu?" Mbah Kirni diam sejenak, menatap Lenggit-Langget, lalu berkata pelan, "Jin pesugihan. Tapi bukan jin biasa. Dia pakai jimat hitam yang haus darah." Bu Wati tercekat. "Lalu, bisa dihentikan?" Mbah Kirni hanya tersenyum miring. "Bisa, tapi harus dibayar mahal." "Kalau saya pakai cara yang sama, bisa?" tanya Bu Wati pelan, setengah ragu. Mbah Kirni menatapnya lama. "Bisa, tapi ingat, jalannya tidak akan bisa kau tinggalkan. Sekali kau mulai, kau akan menyesal. Tapi sudah terlambat." Bu Wati menggigit bibirnya. Pandangannya tajam. "Saya tidak mau kalah. Kalau dia bisa ramai karena jin, saya juga bisa." Dan hari itu, sebuah keputusan kelam telah dibuat. 3 hari setelah pertemuan dengan Mbah Kirni, warung Bu Wati terlihat berbeda. Tidak lagi sepi total, sudah ada beberapa pelanggan yang mulai mampir. Bahkan seorang pengemudi ojek online menanyakan pesanan yang katanya dikirim dari aplikasi. Padahal, Bu Wati tidak mendaftar ke aplikasi manapun. Di dapur, tersembunyi dalam rak bumbu paling atas, tersimpan sebuah botol kecil berwarna hitam pekat. Di dalamnya ada cairan seperti darah yang mengental. Botol itu diberi kain merah dan diikat dengan benang kuning. Jimat itu diberi langsung oleh Mbah Kirni. "Teteskan 1 tetes ke dalam kuah tiap hari. Jangan lebih, jangan kurang. Lalu baca mantra ini sebelum buka warung." Dan Bu Wati melakukannya dengan hati berdebar. Awalnya, ia takut. Tapi begitu pelanggan mulai berdatangan dan panci minia habis untuk pertama kali, setelah berminggu-minggu, ketakutannya perlahan menghilang. Tapi malamnya, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pasar yang gelap. Semua orang berjalan membelakanginya. Tak ada satupun yang menoleh. Tiba-tiba dari balik gerobak,
muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, tapi tangannya kurus, panjang dan kuku-kukunya tajam. Makhluk itu menyerahkan kertas lusuh, bertuliskan angka 1 dengan darah. 1 jiwa. Dalam 7 hari, Buati terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya tersengal. Kamar terasa pengap, angin dari luar seperti membawa bisikan samar. Jiwa sebagai harga. Esoknya, ia mencoba mengabaikan mimpi itu, tapi rasa khawatir mulai tumbuh. Sementara itu, warung Bu Mariam juga semakin ramai, tapi ia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Beberapa pelanggan lama mulai tidak kembali, ada yang mendadak sakit, ada yang kecelakaan. Bahkan 1 orang sempat koma di rumah sakit. Bu Mariam merasa jin dalam jimatnya mulai rakus. Ia seperti menuntut lebih banyak jiwa tanpa pandang waktu. Dan lebih aneh lagi, ia mulai merasakan getaran panas setiap kali ia melihat warung Buati dari kejauhan. Seolah ada energi lain yang mulai tumbuh di sekitar sana. Apa mungkin dia juga pakai? Bisik Bu Mariam dalam hati. Hari-hari selanjutnya menjadi mencekam. 2 warung, 2 jimat, 2 pemilik yang suma-sima terikat janji setan. Dan di atas tanah itu, 2 kekuatan gaib mulai saling mengendus. Pertarungan belum dimulai, tapi bayangan kematian sudah menggantung di udara. Warung Bu Mariam dan Buati kini sama-sama ramai. Seperti 2 kutub magnet yang saling tolek-menolok. Para pembeli seolah terbagi 2 setengah, datang ke Bu Mariam, setengah lagi ke Buati. Warga sekitar mulai membicarakannya. Heran ya, warung mie ayam dua-duanya laris. Padahal kan biasanya cuma 1 yang rame. Ucap seorang ibu saat menunggu pesanan. Ada yang bilang, dua-duanya pakai penglaris. Sahut temannya berbisik. Desas-desus itu menyebar cepat, tapi Bu Mariam dan Buati hanya saling pandang dingin setiap kali mereka berpapasan. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya mata yang menyimpan rasa curiga dan dendam yang makin menumpuk. Suatu malam, Bu Mariam bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan di pasar gelap. Sama seperti mimpi Buati. Tapi kali ini, makhluk berjubah hitam tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri 1 sosok lain lebih kecil, tapi matanya menyala merah. 2 makhluk itu hanya berdiri diam, saling menoleh satu sama lain, lalu menatap Bu Mariam bersamaan. Sudah ada yang lain. Dia menantangku. Akan terjadi perang. Bu Mariam terbangun dengan tubuh gemetar. Ia langsung mengambil jimat dari dalam lemari dan membukanya. Dari dalam, suara jin terdengar lebih kasar dari biasanya. Ada yang berani meniru jalanku. Darimu aku menuntut lebih. 3 jiwa. Sebelum purnama, Bu Mariam menjerit pelan. 3. Bisiknya panik. Itu terlalu banyak, tapi suara itu hanya tertawa. Lalu menghilang. Jin dalam jimatnya mulai berubah lebih rakus, lebih kejam, dan lebih tak bisa diajak bicara. Mentara itu, Buati juga mendapat peringatan serupa dari jin penglarisnya. Dia lebih dulu, tapi aku lebih kuat. Buktikan kesetiaanmu. Kirim jiwa sebelum dia lebih dulu melakukannya. Sementara itu, Buati juga mendapat peringatan serupa dari jin penglarisnya. Dia lebih dulu, tapi aku lebih kuat. Buktikan kesetiaanmu. Kirim jiwa sebelum dia lebih dulu melakukannya. Malam-malam Buati berubah jadi penuh tekanan. Ia tak bisa tidur. Setiap suara motor lewat membuatnya gelisah. Ia mulai merasa dikejar waktu. Lalu ia membuat keputusan. Mengirim korban pertamanya. Esok harinya, seorang tukang sayur yang biasa antar bahan ke warung Buati ditemukan meninggal di jalan, diduga kecelakaan. Tapi anehnya, tubuhnya tidak luka sama sekali. Wajahnya justru tampak seperti ketakutan saat terakhir menghembuskan napas. Dan sejak hari itu,
warung Bu Wati lebih ramai daripada sebelumnya. Bu Maryam merasakannya. Energi panas dari arah warung sebelah makin kuat. Ia tahu, pertarungan telah dimulai. Bukan lagi sekadar adu rasa mie ayam. Ini sudah jadi adu kekuatan antar jin, antar pemilik, dan antar pengorbanan. Siapa yang kalah, mungkin tidak hanya kehilangan warung, tapi juga kehilangan nyawa. Minggu-minggu berikutnya, suasana di kampung mulai berubah. Beberapa warga mulai mengeluh sakit mendadak. Anak-anak mengalami demam tinggi tanpa sebab. Ada yang mengigau menyebut nama yang tak dikenal. Dan ada pula yang tiba-tiba hilang kesadaran di tengah jalan. Tapi yang paling menggegerkan, seorang remaja perempuan yang biasa membantu di warung Bu Maryam ditemukan pingsan di dapur. Dengan tubuh menggigil dan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Ada hitam besar di pojok dapur. Dia bilang, "Aku dipilih." Gosip kembali menyebar. Kali ini lebih liar dari sebelumnya. "Ini bukan warung biasa lagi," kata seorang bapak yang biasa nongkrong di pos ronda. "Ada yang main hal gaib di situ." "Aku yakin, dua-duanya," tanya temannya. "Ya, tapi yang satu lebih lapar dari yang lain," jawab si bapak pelan. Bu Maryam makin tertekan. Jin di dalam jimatnya kini berbicara lebih sering, bahkan muncul dalam kilasan bayangan ketika ia sendiri. "Dia mendahuluiku. Kau tak ingin warungmu sepi, bukan? Kirim satu lagi sebelum malam Jumat." Ia mulai tak bisa tidur. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi ia tahu, ia tak bisa berhenti. Sekali berhenti, semua akan hancur. Warung, uang, anaknya, hidupnya. Ia mulai memikirkan, siapa selanjutnya? Tapi jauh di dalam hatinya, rasa bersalah makin menyesakkan. Sementara itu, Bu Wati merasa menang. Warungnya makin ramai, bahkan lebih ramai dari Bu Maryam. Ada hari-hari di mana antrean mengular sampai ke jalan. Tapi ia juga tahu, harga yang dibayar bukan cuma tumbal. Ia mulai merasa diawasi. Kadang saat malam, dari cermin dapur, terlihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Kadang juga, panci mie-nya mengeluarkan uap hitam pekat tanpa sebab. Jin dalam jimatnya sudah terlalu kuat untuk dikendalikan. Dan malam Jumat itu, ia kembali bermimpi buruk. Kali ini, ia berada di tengah jalan gelap, dikelilingi oleh suara tangisan dan teriakan. Sosok berjubah hitam berdiri jauh di ujung, tapi dari sisi lain datang makhluk yang lebih tinggi, lebih besar, dan wajahnya mirip tengkorak manusia. Keduanya saling menatap, lalu saling menerkam. Darah tumpah, jeritan menggema. Bu Wati terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi kali ini, ia merasa lebih dari sekadar takut. Ia merasa dua jin itu telah mulai berperang. Dan medan perangnya bukan lagi di alam mimpi saja, melainkan di dunia nyata. Sore itu, warung Bu Maryam mulai sepi. Padahal biasanya ramai sejak pukul 3. Ia duduk termenung sambil memandangi jalanan. Tiba-tiba, seorang laki-laki tua datang menghampiri. Rambutnya putih, matanya tajam, dan pakaiannya lusuh. Ia berdiri di depan warung tanpa pesan apapun. Bu Maryam menyapanya. "Mau makan, Pak?" Orang tua itu menggeleng pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Kau dan tetanggamu sedang bermain dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan." Bu Maryam menegang jimat itu. Haus jiwa, tapi kelaparan tidak bisa dipuaskan selamanya. Lanjutnya, "Kalau kalian terus lanjut, bukan cuman kalian yang celaka, tapi seluruh kampung." Sebelum Bu Maryam sempat bertanya siapa dia, orang itu sudah berjalan pergi, hilang di balik tikungan jalan, seolah tak pernah datang. Malamnya, Bu Maryam kembali bermimpi buruk. Kali ini bukan tentang jin, tapi tentang kampungnya sendiri terbakar.
dan semua orang menjerit, menuduhnya. Kau penyebab semua ini? Sementara di warung sebelah, Bu Wati juga mengalami hal aneh. Kompor menyala sendiri, panci jatuh tanpa sebab, dan salah satu pelanggan kesurupan di tempat. Warga mulai takut, dan bisik-bisik berubah jadi tuduhan. Dua warung itu membawa sial. Konflik kini tak lagi hanya antara dua pemilik warung, tapi sudah mulai melibatkan warga kampung. Dan kalau salah satu tak menyerah, maka korban berikutnya bisa siapa saja. Malam itu, kampung diguyur hujan deras. Di tengah suara hujan dan petir yang menyambar, sebuah teriakan terdengar dari arah warung Bu Wati. Beberapa warga yang masih terjaga di pos ronda berlarian ke sana. Warung Bu Wati terbakar. Api menyala dari dapur, membubung ke atap. Tapi anehnya, hujan deras tidak mampu memadamkannya. Api itu berwarna biru dan terasa panas meski tidak menyentuh. Di dalam warung, Bu Wati terduduk lemas. Wajahnya penuh jelaga, tangannya mencengkeram jimat yang hangus terbakar. Jin di dalamnya mengamuk, tak lagi terkendali. Ia telah gagal memenuhi tumbal terakhir, dan sebagai gantinya, nyawanya sendiri yang diminta. Aku tak mau mati, isaknya, sebelum tubuhnya terseret masuk ke dapur oleh bayangan hitam yang muncul dari api. Warga yang melihat hanya bisa berdiri terpaku. Api itu padam dengan sendirinya, menyisakan puing dan bau gosong, serta jejak darah memanjang ke dalam. Keesokan harinya, polisi datang, tapi yang mereka temukan hanya abu. Bu Wati hilang, jasadnya tak ditemukan. Bu Maryam melihat semuanya dari kejauhan, matanya sembab. Ia tahu giliran dirinya bisa tiba kapan saja. Ia pulang, membuka lemari, dan mengambil jimatnya yang mulai menghitam. Suara jin di dalamnya masih hidup. Dia telah gagal. Sekarang giliranmu. Jika kau ingin tetap hidup, berikan 5 jiwa. Bu Maryam menangis. Ia memeluk jimat itu erat-erat, tapi tiba-tiba ia ingat wajah anaknya yang masih kecil. Tidur pulas di kamar. Tidak, aku cukup, ucapnya pelan. Dengan gemetar, ia membuka botol kecil itu dan menyiramkan isi jimat ke dalam tungku api di dapur. Jeritan keras terdengar dari asap hitam yang keluar. Jin itu meraung seperti terbakar dari dalam. Api menyambar sesaat, lalu padam. Rumah Bu Maryam gelap gulita. Angin berhenti, dan semuanya menjadi hening. Bu Maryam pingsan. 2 minggu berlalu. Warung Bu Maryam ditutup. Ia tak lagi berjualan. Tubuhnya lemah, sering sakit, tapi ia tetap hidup. Setiap malam, ia masih bermimpi buruk, tapi tidak separah sebelumnya. Ia tahu, jimat itu mungkin telah pergi, tapi bekasnya tak akan pernah hilang. Sementara itu, warung Bu Wati dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tiap malam, warga masih sering mendengar suara panci terguling, kursi bergeser, dan tawa lirih dari dalam warung yang gelap. Anak-anak dilarang lewat situ. Orang dewasa hanya berani lewat kalau ramai-ramai. Dan konon, di malam Jumat Kliwon, ada sosok perempuan berdiri di sana, memasak mie tanpa pembeli. Mie ayam pesugihan itu telah berakhir, tapi kisahnya tetap hidup. Tamat.